Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, siswa-siswi kelas 11 TBSM, ya, kelas 11 TBSM 1, 2, 3, dan 4. Ya. Hari ini materi kita yaitu materi produk kreatif dan kewirausahaan. Ya. Materi produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, materi produk kreatif kewirausahaan ini ingin Bapak sampaikan ya kalian. Tapi sebelum untuk mengawali materi kita kali ini, Bapak ingin kita berdoa sejenak ya menurut agama dan kepercayaannya sebelum belajar. Semoga pembelajaran kita kali ini ya bisa bermanfaat dan ilmunya bisa menambah pengetahuan dan wawasan buat kalian. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya. Baik anak-anakku sekalian, siang kali ini kita belajar materi tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Ya. Materi produk kreatif dan kewirausahaan. Di sini sebelum Bapak kita masuk ke materi produk kreatif dan kewirausahaan ya, kita masuk ke materi silabus materi dan kotak belajar ya. Di sini untuk materi produk kreatif dan kewirausahaan itu untuk kelas 11 itu totalnya ada 12 materi ya. Ini kalian bisa lihat ya. 12 materi. 12 materi itu terbagi menjadi 6 materi tiap semesternya ya. 6 materi tiap semesternya. Nah, untuk semester pertama itu ada 6 materi dan semester kedua itu semester akhir untuk kelas 11 untuk materi produk kreatif dan kewirausahaan itu juga 6 materi. Untuk semester pertama itu materinya itu yang pertama itu sikap dan perilaku kewirausahaan ya. Yang kedua itu materi peluang usaha produk barang atau jasa. Yang ketiga itu materi hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Selanjutnya yang keempat itu materi tentang konsep desain atau prototype dan kemasan produk barang atau jasa. Materi kelima yaitu proses kerja pembuatan prototype produk barang atau jasa. Dan yang terakhir itu materi keenam yaitu lembar kerja atau gambar kerja untuk pembuatan prototype produk barang atau jasa. Nah, itu nanti akhir dari materi itu ada yang namanya penilaian tengah semester atau PTS ya. Oke. Terus untuk semester selanjutnya ya, semester akhir itu ada 6 materi juga. Materi yang ketujuhnya itu materi biaya produksi prototipe produk barang atau jasa. Materi ke-8 itu proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Dan materi ke-9 pengujian kesesuaian fungsi prototipe produk barang atau jasa. 10 perencanaan produksi massal. Yang ke-11 itu indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Dan yang terakhir itu materi terakhir yang 12 proses produksi massal. Itu nanti ada yang setelah itu ada yang namanya penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun ya. Nah, untuk komponen penilaian ya, untuk materi produk kreatif dan kewirausahaan itu terdiri dari 5 komponen ya. Yaitu yang pertama penugasan, tugas itu skornya itu 20%, untuk kuis itu 10%, untuk PTS ya, penilaian tengah semester itu 30%, untuk PAS atau PAT itu 30% dan skor untuk kehadiran itu 10%. Sedangkan untuk kuis itu sifat kuisnya buka buku ya. Dan kuis itu akan dilaksanakan tanpa adanya pemberitahuan dan biasanya setiap akhir session materi ya. Untuk PAS dan PAT itu bentuk soal secara tertulis dan sifat pengerjaan individu. Oke. Nah, itu struktur ya, silabus materi dari produk kreatif dan kewirausahaan terdiri dari 12 materi ya. Semester 1 dan semester kedua ya. Jadi dari keseluruhan materi itu diharapkan kalian mampu untuk mengikuti session materi dari materi yang pertama sampai ke terakhir ya. Dari materi tersebut itu nanti di kelas 12 itu ada materi selanjutnya. Oke, ya. Itu kompetensi inti dan
kompetensi intinya ya. Jadi nanti ada kompetensi dasarnya. Nah, total dari materi PKK ini nanti kalian akan dapatkan setiap sessionnya. Selanjutnya kita masuk ke materi sikap dan perilaku wirausaha. Oke, kalian sudah siap untuk materi sikap dan perilaku usaha? Oke, kita lanjut ya. Materi sikap dan perilaku wirausaha. Nah, untuk materi sikap dan perilaku wirausaha ini kalian memiliki tujuan pembelajaran ya. Kalian kenapa untuk harus mampu mempelajari materi ini? Tujuan pembelajaran materi ini diharapkan kalian dapat yang pertama itu memahami pengertian, ya, makna dan tujuan wirausaha dan kewirausahaan. Ya. Kedua, itu kalian mampu untuk memahami sikap dan perilaku wirausaha. Poin yang ketiga, kalian mampu menjelaskan sikap dan perilaku wirausahawan. Ya. Dan yang terakhir, itu poin keempat, kalian mampu untuk mempresentasikan sikap dan perilaku wirausaha. Jadi nanti kalian dalam bentuk nanti penugasan ya, mampu mengaktualisasikan sikap dan perilaku wirausaha. Oke. Nah, sebelum materi sikap dan perilaku wirausaha, Bapak sedikit pendahuluan kronologis dari latar belakang materi kewirausahaan. Bahwa kalian tahu bahwa yang namanya kondisi sekarang ini ya umumnya di dunia ya khususnya negara Indonesia kita ini sedang mengalami krisis ya, krisis epidemi wabah COVID-19 yang mana wabah ini menghancurkan sendi-sendi ya, salah satunya sendi perekonomian ya. Di perekonomian bagaimana sektor industri ya, perdagangan dan jasa ini terpuruk ya, apalagi dalam skala besar ya, karena banyak sekali ya karyawan atau pegawai ya, swasta yang dirumahkan atau di PHK ya, terutama ya, perusahaan-perusahaan besar ya, bahkan ke perkantoran dan lain sebagainya, industri besar skala besar itu ya, dan itu pernah terjadi sebelumnya ya, pada tahun 1998 dan 2008 ya. Dan bagaimana saat itu ternyata sektor UKM ya, usaha kecil menengah yang berasal dari masyarakat ya, mampu lebih tahan dari krisis dan goncangan ya, krisis ekonomi ya. Dan pada penghujung tahun 2019 dan awal tahun 2020 sekarang ini ya, sampai sekarang ini, bagaimana sektor UKM ya, usaha kecil menengah ini harus mampu bertahan dari krisis ekonomi ya, terutama akibat epidemi COVID-19 ya. Nah, sektor UKM ya, usaha kecil menengah itu bisa tumbuh di lapisan masyarakat yang bawah ya, menengah, itu tumbuh dengan adanya wirausaha atau entrepreneurship ya, kewirausahaan. Bagaimana di sini harus munculnya ya, sikap-sikap ya, sebagai seorang usaha, bahkan wirausaha muda yang mampu untuk menumbuhkan menjadi lokomotif perekonomian ya, khususnya perekonomian keluarga dan bangsa Indonesia pada umumnya. Nah, sebelum mengarah ke sana bagaimana kita harus berpikir dan bersikap ya, dengan kondisi tersebut ya. Kalian siswa-siswi SMK ya, kejuruan dituntut untuk mampu untuk menumbuhkan kesadaran itu ya. Bagaimana kesadaran itu harus dibangun dan dimiliki oleh para generasi muda saat ini ya. Kalian harus mampu untuk melakukan inovasi sebagai wirausaha ya, dalam menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri ya, juga bagi orang lain di lingkungan sekitar. Yang itu akan membantu secara tidak langsung membantu pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan ya, dan meningkatkan kemakmuran di negara kita. Nah, bangsa kita itu membutuhkan generasi-generasi yang harus mampu untuk bisa tampil ya, melakukan inovasi, kreativitas ya, dalam menumbuhkan sektor usaha kecil menengah tersebut. Oke, nah kita awali dulu dengan pengertian wirausaha. Ya. Apa itu wirausaha?
Dan apa sih wirausahawan? Secara kebahasan atau terminologi, ya, wirausaha itu berasal dari kata wira dan usaha, ya. Atau mungkin kalian pernah dengar ada yang namanya wira swasta, ya, wira swasta. Nah, ini wirausaha itu berasal dari kata bahasa Inggris, ya, entrepreneur, ya, untuk bahasa Inggrisnya, dan bahasa Perancisnya entreprendre, ya, berarti yang artinya petualang. Nah, ini secara terminologi keindonesiaan, ya, bahasa Indonesia, wira artinya pejuang atau pahlawan, ya, atau manusia unggul. Sedangkan usaha itu perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan, ya, atau kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud atau tujuan. Nah, jadi wirausaha, ya, adalah pejuang atau pahlawan yang melakukan perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan, ya. Bagaimana seorang wirausaha ini adalah orang yang mampu menciptakan dan merancang suatu gagasan menjadi realita. Itu secara terminologi, ya. Nah, sedangkan menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, wirausaha itu sama dengan wira swasta, ya, atau orang yang pandai untuk berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan dalam operasinya. Nah, itu pengertian wirausaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Bagaimana sebagai seorang wirausaha ini adalah dia harus mampu untuk menggerakkan, ya, untuk menumbuhkan sikap kreatif, ya, kreativitasnya. Nah, wirausaha di sini juga sebagai pelaku utama dalam pembangunan ekonomi, ya. Bagaimana dia harus mampu melakukan proses, ya. Proses dalam hal ini proses yang menghasilkan nilai tambah, ya. Nilai tambah sehingga dari nilai tambah tersebut menghasilkan nilai yang lebih tinggi, ya. Sehingga dari nilai yang lebih tinggi itu mampu menghasilkan, ya, produk barang ataupun jasa. Nah, di sana peran wirausaha, pengertian wirausaha. Nah, di sini ada beberapa definisi wirausaha dari beberapa ahli, ya, para pemikir, ya, wirausaha dari dalam negeri kita, menurut Samsudin Suryana, ya, Prawirokusumo, dan Mahfud Mahfuz, ya. Nah, ini ada 3 orang, ya. Yang pertama itu wirausaha adalah seseorang yang memiliki karakter percaya diri, ya. Menurut Samsudin Suryana, berorientasi pada tugas dan hasil, mengambil resiko yang wajar, kepemimpinan yang lugas, kreatif menghasilkan inovasi, serta berorientasi pada masa depan. Sedangkan menurut Prawirokusumo, wirausaha adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup. Nah, itu, ya, itu yang Bapak sebutkan itu ada 2, ya, 2. Sedangkan menurut pendapat para ahli dari luar negeri, ya, yang pertama itu dari Joseph Schumpeter, ya. Yang kedua Richard Cantillon, dan yang terakhir itu dari J.B. Say. Ya. Di sini ada beberapa pengertian, ya, dari wirausaha. Menurut Richard Cantillon itu wirausaha adalah seorang penemu dan individu yang membangun sesuatu yang unik dan baru, ya. Seorang penemu dan individu yang membangun sesuatu yang unik dan baru. Sedangkan menurut J.B. Say adalah pengusaha yang mampu mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki secara ekonomis, secara efektif dan efisien, dan tingkat produktivitas yang rendah menjadi lebih tinggi. Berarti nilai yang lebih tinggi. Jadi di sana bisa kita simpulkan bahwa wirausaha itu adalah seorang yang mandiri, berusaha, ya. Seorang yang berani berusaha secara mandiri dengan menggerakkan segala potensinya, ya, sumber daya yang dimilikinya, ya, untuk membuat atau menyusun, ya, produk, ya,
hingga memasarkannya serta mengatur permodalan operasinya, ya, produksinya, sehingga menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Nah itu, ya. Sini ada beberapa makna-makna kewirausahaan, ya. Makna wirausahaan, ya. Nah di sini dari makna-makna wirausahaan itu intinya bahwa seorang wirausaha itu harus mampu memiliki sikap, ya, yang harus tumbuh dalam dirinya dulu, ya, sebelum menjadi seorang wirausahawan, ya. Sikap, ya, mental, ya, keberanian, kejujuran, itu sikap-sikap itu, ya. Nah, terus di sini ada tujuan kewirausahaan bagaimana? Apa tujuan sih kita untuk melakukan wirausaha itu, ya, usaha-usaha wira swasta itu? Yang pertama itu bagi kalian itu kalian harus bisa mempersiapkan nanti bekal masa depan agar menjadi bisa terampil memiliki keahlian, ya. Nah, yang kedua itu kalian harus mampu mempersiapkan untuk bisa memiliki kecakapan untuk berkarir di bidang apapun, ya. Nah, sikap mental, ya, mampu, skillnya ada, ya. Yang ketiga itu memberikan ilmu untuk bertahan hidup dan mencari nafkah, ya. Terus selanjutnya itu mampu mewujudkan kesuksesan di dunia kerja atau usaha sendiri melalui kewirausahaan, ya. Terus selanjutnya memajukan perekonomian Indonesia, ya. Jadi semakin banyak wirausaha muda yang tumbuh di negara kita itu nanti pada akhirnya akan menjadi lokomotif kemakmuran negeri kita, ya, negeri ini, ya. Selanjutnya yaitu meningkatkan pendapatan keluarga, ya. Nah, yang untuk sekarang ini membuat Anda berprestasi di sekolah, ya. Dan yang terakhir itu biasanya ada sikap unggul, ya, perilaku yang positif dan mampu melakukan inovasi, ya, kreatif. Nah itu bagian dari tujuan kewirausahaan, salah satunya, ya. Di sini juga ada sikap dan perilaku wirausaha itu beberapa sikap, ya, munculnya dengan tumbuhnya sikap dan perilaku wirausaha ini, gitu, ya. Adanya sikap kerja keras dan kerja cerdas, ya. Nah, terus disiplin dan percaya diri, berwatak baik dan luhur, mandiri dan realistis, ya, serta hal-hal lainnya, ya. Sini sikap wirausaha. Nah, bagaimana di sini juga seorang wirausahawan itu adalah, nah, pengertian wirausahaan itu, ya, tadi wirausaha, sekarang wirausahawan, ya. Wirausahawan adalah orang yang menjalankan usahanya atau perusahaannya dengan kemungkinan menanggung resiko, ya, seperti kerugian dan lain sebagainya, ya. Jadi jangan berbicara tentang kerugian juga, ya, keuntungannya juga ada, ya. Dan seorang wirausahawan itu harus memiliki kesiapan mental, baik pada saat menghadapi keadaan yang merugikan maupun apalagi, ya, mental mendapatkan untung besar. Dan di sini ada beberapa poin, ya, untuk menjadi seorang wirausahawan sukses, ya, dalam menjalankan usahanya. Antaranya adalah yang pertama sikap kreatif. Sikap kreatif, rata-rata seorang wirausahawan itu, ya, memiliki sikap kreatif, ya. Yang kedua itu inovatif, ya, inovatif, ada aja inovasinya, ya. Terus yang ketiga itu berani, sikap berani, ya, berani. Yang keempat itu kepemimpinan atau leadership, ya. Selanjutnya itu mampu berkomunikasi, ya, mampu berkomunikasi. Dan selanjutnya poin keenam itu adanya kerjasama, mampu dia bekerjasama. Biasanya dia supel, ya, mampu beradaptasi dengan lingkungannya, ya, karakter orang lain yang berbeda, ya. Dia mampu bisa bekerjasama. Dan biasanya itu ada tumbuh sikap mental mandiri, ya. Mandiri, kemandiriannya tumbuh, percaya diri, sikap jujur dan pantang menyerah. Itu biasanya yang dimiliki oleh wirausahaan yang sukses. Dan tidak terlepas, rata-rata wirausahaan yang sukses itu memiliki sifat-sifat itu. Oke, nah. Jadi di sini kesimpulannya bahwa kewirausahaan adalah kemampuan seorang manajer
atau manajer atau owner, pemilik ya, dalam mengoptimalkan segala sumber daya yang ada, baik itu material, intelektual, waktu, dan kemampuan kreativitasnya untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang berguna bagi dirinya dan bagi orang lain ya, nanti untuk dijual, dipasarkan ya, dan menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi buat dirinya dan juga buat orang lain. Oke. Nah, B grade membagi karakter wirausaha itu menjadi 10 poin ya. 10 poin ya, atau 10D. Yang pertama itu dream ya. Dream memiliki keinginan untuk mewujudkan impian. Dream itu impian. Decisiveness ya, mampu membuat keputusan. Doers ya, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu distribute ya, mampu mendistribusikan atau membagi tugas kewenangannya dan kewenangan kepada orang lain. Distribute ya. Oke. Nah, di sini ada faktor-faktor kegagalan dan keberhasilan seseorang ya, bahwa kegagalan dan keberhasilan seseorang itu tidak ditentukan oleh pengetahuannya ya, oleh pendidikannya. Bukan hanya itu ya, faktor pendidikan, tapi juga ditentukan oleh pertama itu karakternya ya, karakternya dalam hal ini sikap, perilaku, mentalnya ya, yang memiliki sikap yang lebih maju ya. Terus bagaimana dia bisa menyikapi kegagalan, jatuh ya, bangun lagi, bersikap lagi, jatuh, bangun lagi, kegagalan. Terus pemikiran yang jauh ke depan ya. Biasanya dia berpikir tidak statis, dia dinamis ya. Pemikirannya jauh ke depan. Nah, terus dalam lingkungan sehariannya dia mampu untuk bertindak dan memiliki sikap kreatif ya. Itu jadi bukan poin utama ya. Tapi bagaimanapun juga di kejuruan ini kalian siswa-siswa SMK itu dididik ya, dilatih untuk mengembangkan kemampuan kalian dalam wirausaha secara penjurusan kalian. Oke. Ya. Nah, di sini ada beberapa sikap wirausaha. Ya, antara lain ada juga yaitu selalu berpikir positif dalam menghadapi segala sesuatu. Ya, berpikirnya positif thinking terus. Ya. Tadi orientasi lebih jauh ke depan, ya, berpikir maju dan tidak mudah terlena oleh hal yang sudah berlalu. Ya. Berpikir ke depan, ya. Masa depan, tidak berpikir hari ini, tapi berpikirnya jauh ke depan, futuristik. Ya. Terus dia tidak gentar saat menghadapi pesaing, ya, atau adanya pesaing. Namun justru bersyukur memiliki pesaing, karena dari pesaing tersebut, ya, dia bisa melakukan inovasi terus, ya. Inovasi terus bagaimana supaya barang dagangannya lebih laku, bagaimana caranya? Dia harus berpikir di sana. Ya, yang selanjutnya itu ya, dia biasanya itu memiliki semangat dan berjuang keras. Ya, adanya semangat. Oke. Dan semangat itu akan keluar ke lingkungannya. Ya, karena ada motivasi dari dalam dirinya. Biasanya dari sikap motivasi yang positif itu di lingkungan sekitar, teman-temannya dan sebagainya. Karena apa? Karena kemiskinan, miskinnya pikiran itu akan berdampak buruk bagi lingkungan, ya, atau pemikiran negatif itu ya, akan berdampak buruk bagi dirinya bahkan lingkungannya. Ya. Nah, dan di sini bagaimana kalian ini harus mampu berteman dengan orang-orang yang sukses atau orang-orang yang berpikir positif sehingga kalian bisa bersikap ya, menjadi seorang wirausahawan. Nah, di sini aplikasinya ya, sebagai karakteristik wirausaha di lingkungan sekolah bagi kalian itu yang pertama itu dalam proses belajar ya, harus mampu memiliki karakter itu ya. Bagaimana ketika kalian menghadapi mata pelajaran itu dianggap jenis pekerjaan kita, pekerjaan matematik, belajar produk kreatif dan wirausaha, belajar TBSM ya, di juruan kita. Bagaimana proses belajar ini
itu sama dengan itu proses bekerja kita, ya. Proses bekerja, bagaimana kita bekerja, ya, kalau secara realnya. Nah, dan ujian atau tes atau ulangan itu merupakan tantangannya, ya, menghadapi tantangan persaingan dan sebagainya. Bagaimana kalian nanti di proses ujian atau ulangan tersebut kalian harus unggul, ya, di antara yang lain. Nah, itulah salah satu contoh. Nah, di sini untuk memunculkan sikap-sikap itu sebagai seorang wirausahawan sejati, di sini salah satu poin yang paling dominan adalah bagaimana kalian harus menunjukkan sikap kreativitas. Karena apa? Karena kreativitas merupakan salah satu kunci sukses, ya, salah satu kunci utama berhasil atau tidaknya seorang wirausahawan, ya, atau entrepreneur. Kita bisa saja memulai bisnis tanpa uang, tanpa jaringan, ataupun tanpa memiliki kantor, ya, selama bisa memiliki kreativitas yang baik. Oh bisa? Ya bisa, ya. Bisa. Kita tidak mempunyai uang. Bagaimana kita bisa mendatangkan investor? Kita tidak memiliki jaringan. Bagaimana kita membangun jaringan? Nah, terus bagaimana kita tidak punya kantor? Kita bisa memiliki kantor, ya, banyak bisa menggunakan fasilitas kamar kita, uang kita. Apalagi sekarang dengan sistem online, ya, berbicara atau bekerja jarak jauh. Orang-orang pandemi COVID-19 ini bahkan yang perkantoran yang di Jakarta contohnya itu, ya, kerja di rumah. Kalian belajar dari rumah, kerja dari rumah, ya, segala sesuatunya itu bukan tidak mungkin, itu mungkin, ya, sampai sekarang itu memang terjadi, ya, itu terjadi. Terus bagaimana caranya agar kita bisa menjadi seorang yang kreatif? Nah, itu pertanyaan. Bagaimana kita menjadi seorang yang memiliki sikap kreatif, memiliki karakter yang kreatif, orang yang kreatif, dan bagaimana cara membangun sikap kreatif? Bagaimana caranya? Ya. Nah, salah satu cara untuk membangun sikap kreativitas, ya, atau sikap kreatif, di sini ada beberapa poin, ya, ini Bapak sebutkan. Nanti kalian bisa cari referensi lain. Bagaimana cara membangun sikap kreatif? Salah satunya itu, ya, membiasakan diri untuk memiliki mindset yang berbeda dari banyak orang. Mindset atau pola pikir, ya, yang berbeda dari banyak orang. Bahwa setiap produk, jasa, atau lain metode atau itu bisa dikatakan lagi kualitas. Terus, ya, pola pikirnya, ya, terus menerus, ya. Yang kedua selanjutnya itu diskusi dan interaksi. Jadi adanya diskusi itu kalian sering membiasakan diskusi dan interaksi berhubungan dengan orang lain dan sebagainya, itu akan muncul ide-ide baru, ya, akan muncul ide-ide baru. Selanjutnya itu brainstorming session, ya, atau bagaimana kita bertukar pikiran, adu ide, ya, dengan keluarga kita, dengan lingkungan kita, di sekolah kita, teman sekolah dan sebagainya. Bagaimana kayaknya kemudian memunculkan ide-ide yang kreatif, mau ngapain nih, kan, dan sebagainya. Atau bahkan kreativitas muncul dari traveling, ya, dan bertemu orang baru, muncul ide-ide, ya, muncul. Bukan kita harus sering traveling, ya, habisin duit, tapi artinya maksudnya gini, jadi jalan-jalan, ya, bukan piknik, bersih, jalan-jalan, traveling, olahraga dan sebagainya, bertemu orang-orang baru, ya, akhirnya muncul ide baru. Ataupun bahkan bank ide, ya, bagaimana kita harus mengumpulkan berbagai macam ide, ya, atau pemikiran-pemikiran, ya, yang terlewat kemudian kita tuliskan, catat, simpan, ya. Ada banyak sekali pemikiran-pemikiran yang terlintas yang tidak kita sadari, terlewat begitu saja. Dan yang tidak menyerah, ya, mereka yang tidak menyerah, ya, untuk menjadi seorang yang kreatif banyak sekali. Nah, jadi itu muncul dari membaca, ya, dan sebagainya, atau apapun itu, ataupun bahkan dan lain-lain. Oke. Terus bagaimana
cara kita untuk bisa mengawali menjadi seorang wirausaha? Ya. Caranya harus seperti apa? Dari mana harus memulainya? Ya kan? Nah, memulai menjadi seorang wirausaha itu harus kita itu salah satunya itu harus memunculkan perilaku kerja yang prestatif. Ya, maksudnya apa perilaku kerja prestatif itu? Yaitu perilaku kerja yang selalu ingin maju dan antusias, ya. Ingin jadi nomor satu terus, yang terdepan terus. Ya. Akhirnya muncul sikap untuk selalu bersemangat dalam belajar, ya. Bagi kalian itu tidak mudah mengeluh dan tidak cepat puas, ya. Karena hasil, ya. Terus. Pertanyaannya, apakah kamu termasuk siswa yang seperti itu? Nah, itu kalian bisa jawab sendiri secara pribadi. Ini ada beberapa pendapat para ahli, ya, para pengusaha yang sudah kita bahas sebelumnya, ya. Oke. Nah, oke. Lanjutnya, apa sih ciri-ciri seorang wirausaha yang berhasil? Ya. Ciri-cirinya adalah apa menurut kalian? Bagaimana dia bekerja secara prestasi? Ya. Yang seperti apa? Dan harus memiliki sikap bagaimana? Ciri-ciri seorang wirausaha yang berhasil. Oke. Di sini ada hasil perilaku kerja prestatif dalam bisnis atau usahanya. Itu yang pertama itu, jika seandainya diterapkan, itu yang pertama itu sikap seorang wirausaha yang memiliki tekad kuat berusaha, tapi bukan karena terpaksa. Jadi kuat berusaha karena dorongan dari dalam, dari dirinya sendiri. Yang selanjutnya dia memiliki sikap mawas diri, ya, dan bertekad bulat untuk maju, selalu ingin maju. Dan selanjutnya itu seorang wirausaha berpikir ada kemungkinan gagal, tapi dia tidak gentar. Setiap kali menghadapi kegagalan, ya, dia bangkit lagi, terus. Selanjutnya itu seorang wirausaha itu selalu ingin maju atau mandiri, walaupun resikonya tinggi, apapun itu resikonya. Ya. Intinya dia ingin maju, ya, mandiri. Dan yang terakhir itu berpikir positif terus. Ya. Oke. Nah, ini ada beberapa sikap dan perilaku kerja prestatif dari Stephen Covey. Dalam bukunya itu First First. Ya. Ternyata ada 4 sisi potensial yang dimiliki manusia untuk maju. Yang pertama itu sikap mawas diri. Ya. Yang pertama mawas diri. Yang kedua itu mempertajam suara hati, ya. Yang ketiga itu independen untuk bertindak, jadi tidak terpengaruh orang lain. Memiliki kemauan yang tinggi, ya. Memiliki kemauan, ya. Sikap yang independen, mandiri. Dan yang terakhir itu memiliki sikap kreatif, berpikir kreatif, ya. Imajinasi kreatif, ya. Berpikir mengarah ke depan untuk memecahkan masalah dengan imajinasi, ya, serta adaptasi yang tepat. Nah, jadi intinya itu aspek-aspek kerja prestatif itu seperti apa? Yang pertama itu salah satunya itu kerja ikhlas. Kerja ikhlas, bagaimana kita harus bekerja secara ikhlas dan tulus dan ikhlas, ya. Kerja walaupun tetap, ya, dengan kondisi apapun harus ikhlas. Terus kerja semawas diri, ya. Tidak tergesa-gesa, tidak tergesa-gesa. Terus kerja cerdas, ya, menggunakan pikiran yang tajam, cepat, tepat, ya. Cerdas, ya. Bagaimana dia harus mampu untuk menanggapi segala sesuatu persoalan, ya, masalah-masalah dalam pekerjaannya, dalam belajarnya. Bagaimana harus dia menentukan sikap dan berbuat. Nah, terus kerja keras, ya. Bagaimana dia harus menggunakan sumber dayanya secara optimal, ya. Ya, optimal. Contohnya seorang penjual makanan keliling ke sekolah-sekolah, atau lainnya, ya, masa penjual makanan diem aja di makanan mungkin barangnya juga laku. Ya, harus bekerja keras. Bagaimana harus memasarkan produknya yang sudah dia produksi untuk dipasarkan, distribusikan, sehingga mendapatkan nilai tambah, nilai hasil yang lebih tinggi, ya. Oke. Dan yang terakhir itu kerja tuntas, tidak setengah-setengah, ya, mampu mengorganisasikan segala sesuatunya itu secara tuntas dari awal sampai akhir. Oke. Ya. Nah, ini ada perilaku kerja wirausaha dalam pekerjaan. Biasanya seorang wirausaha itu dalam bekerja dia
Yang pertama itu memiliki orientasi pada tujuan dan tetap berkeinginan kuat pada hasil yang sempurna. Terus ya, dan biasanya dia gila kerja atau workaholic ya, kerja keras, dan orangnya perfeksionis. Ya, apakah kita termasuk hal seperti itu? Yang selanjutnya itu tidak suka menunda pekerjaan, selalu ingin cepat menyelesaikan pekerjaan. Orientasinya untuk pekerjaan, apapun itu, siapapun itu. Bagi kalian ya, siswa. Terus haus akan prestasi sempurna, sempurnaan, tuntas dalam mengerjakan tugas. Pertanyaannya, apakah kalian harus seperti itu? Atau mungkin enggak? Ya. Nah itu nanti untuk sesi materi sikap dan perilaku perusahaan itu nanti ada tugas individu ya. Tugas individu itu dalam bentuk laporan tertulis. Ya. Di sini tugasnya, ya, tugas persoalan. Yang pertama itu, ya, tugasnya itu kalian mencari pengusaha inspiratif di lingkungan tempat tinggal kalian. Ya. Mungkin di rumah tetangga atau bahkan saudara kalian sendiri. Ya. Ada pengusaha apa banyak pengusaha toko misalnya, dia kenapa dia bisa punya toko? Kalau mungkin kalian di TBSM itu ada walaupun tambal ban ya, usaha bengkel tambal ban, tidak masalah. Bagaimana nanti kalian explore ya. Nah di sini tugas kalian itu secara individu itu ya, perseorangan itu nanti kalian catat nama milik usahanya, tempat tinggalnya, jenis usahanya apa, dan lain sebagainya, dan buat laporan secara deskriptif ya, buat laporan. Yang pertama itu tuliskan perilaku prestasi apa yang dimiliki oleh wirausahawan tersebut, ya. Terus selanjutnya itu tuliskan perilaku prestasi apa yang bisa kalian teladani dari seorang wirausahawan tersebut. Ya. Nah itu nanti. Jadi dalam bentuk laporan nanti ya, dalam bentuk laporan nama wirausaha, tempat tinggalnya di mana, ya. Tempat tinggal kalian boleh tuliskan nanti secara lengkap, ya, urutannya, dusun berapa, RT RW ya, desanya apa, kecamatannya. Terus jenis usahanya apa? Misalkan usaha bengkel misalnya, ya, bengkel pelek misalnya, atau bengkel tambal ban, atau bengkel jual beli surat tambah servis aki atau baterai, atau dan sebagainya. Ya, intinya di sekitar kalian. Nanti kalian tuliskan di sana, ya. Di paling bawahnya itu perilaku apa saja setelah dari hasil wawancara tersebut kalian dapatkan, perilaku apa saja, atau kalian boleh itu bebas. Itu dalam bentuk nanti secara rinci kalian detail, ya, perilaku prestatif apa dari awal yang mungkin dari bengkelnya, bagaimana dia misalkan nyari permodalan sana kemari atau modal pribadi dan sebagainya, ya kan, sampai dia akhirnya bisa membangun bengkel misalkan, atau usaha tersebut bisa bangun, ya, bisa tumbuh dan lain sebagainya. Terus yang terakhir itu kesimpulannya, kalian tuliskan perilaku apa saja yang bagus-bagus dari dia, ya, dari awal meniti karir, ya, karir sebagai seorang wirausahawan, ya, bisa kalian teladani, ya. Oke, paham ya? Oke, nah nanti ada unjuk kerja kelompok. Nanti kalian bikin usaha kelompok, ya, kelompok secara berkelompok itu membuat laporan. Itu boleh kalian terdiri dari 4 sampai 5 orang, ya. Kalian boleh bikin, ya. Jadi nanti ada tugas individu atau perseorangan dan tugas kelompok. Yang pertama itu poin, ya, kalian melakukan wawancara. Ya, intinya adalah rangkuman dari tugas individu tadi, ya. Boleh kalian buat, tapi dalam bentuk kelompok. Nah, nanti tugasnya itu kalian buat laporan juga itu dalam kelompok, ya. Yang pertama itu latar belakang sebagai usaha, ya. Nah, yang dirancang, ya. Latar belakangnya sebagai usaha, terus jenis usaha dan produknya apa, jenis usahanya, produknya apa yang dihasilkan atau jasanya, ya, jasa misalkan apa gitu, laundry dan sebagainya, terserah kalian nanti, ya. Pokoknya intinya di situ. Terus untuk pemasaran produknya mana? Apa secara online atau secara jual langsung dan sebagainya? Nanti kalian silakan
deskripsikan ya. Terus konsumen sasarannya siapa saja, sasaran konsumennya ya, menengah ke bawah, ya, lapisan masyarakat bawah, atau misalkan kayak tambal ban itu konsumennya itu sasarannya itu mungkin orang-orang yang banyak bocor ya dan sebagainya. Nah, nanti kalian buat laporan secara berkelompok ya, dengan menuliskannya secara tulis ya. Nanti kalian kirimkan ke alamat email Bapak ya. Nanti ke alamat email, nanti kalian laporkan kirim ya. Nanti di WA kita lebih lanjut tuntasnya di grup ya, tas. Oke, demikian dari Bapak untuk materi kita kali ini, yaitu materi sikap dan perilaku kewirausahaan. Mudah-mudahan dari materi ini kalian bisa mendapatkan manfaat dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Bila titik hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.